Halo teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Selamat datang di channelku. Kita akan baca kartu. Akankah kau kembali lagi? Ayo kita lihat. Apakah kamu sedang kehilangan kabar, sedang terputus dari seseorang yang kamu kasihi? Ayo kita lihat. Akankah dia kembali lagi? Teman-teman, kita dalam general reading, energi yang mungkin vice versa terjadi di sini, energi yang mungkin tidak bisa resonate dengan semua, energi yang mungkin maju atau mundur. Ayo kita lihat. Akankah kau kembali lagi? Lihatlah keadaanmu saat ini ya. Kamu merasa sangat sepi, sendiri, menara, ya. Jadi di sini kalau pengen seseorang kembali lagi, lihat video ini, ya. Jadi belum tahu di sini apakah dia akan kembali lagi, ya. Jadi kalau kamu tidak mengharapkan dia kembali, ya jangan lihat. Ya. Nanti sering ada komen, saya tidak mau dia kembali. Ya ini yang bertanya-tanya, akankah dia kembali? Oke. Ini si Leon kalau lihat saya mau baca kartu, dia udah standby ya. Kalau saya udah rapiin meja, dia udah duluan nunggu. Makanya nih, dia ada di sini. Oh, sepertinya ada peluang untuk dia kembali lagi. Karena apa di sini? Karena cinta. Karena dia cinta kepadamu, ya. Oke. Ini cerita cinta yang penuh masalah saya lihat. Tetapi ada peluang, ada harapan untuk kembali lagi. Karena apa? Karena ada rasa cinta, ikatan rasa juga di sini kuat dan dalam. Oke, ikatan rasa entah mengapa kamu sulit melupakan dia. Dia juga sulit melupakan kamu. Ya? Kevin. Teman-temanku, ayo, ini ada cinta segitiga di sini. Saya lihat ada rumah, di sini ada anak, ya. Mungkin wanita itu telah memiliki anak atau pria ini telah memiliki anak. Ayo. Gimana ini? Saya gimana nyusunnya biar kelihatan? Si Leon bobo. Oke, teman-teman, kita telah menyusun kartu-kartunya. Terlihat di sini sebuah hubungan yang penuh beban dan penderitaan, ya. Hubungannya banyak masalah di sini saya lihat. Cross. Ini menggambarkan ada kesetiaan di sini, namun juga ini hubungan yang penuh dengan ujian, ya. Penuh ujian hubungan ini. Tadi saya coba bongkar beberapa kartu, sepertinya ada cinta segitiga. Salah satu telah berumah tangga, telah punya anak, baik yang pria ataupun yang wanita di sini, ya. Itu kalau cerita cinta segitiga. Ada yang cinta segitiga di sini. Oke, ada yang di sini dari kalian telah berkeluarga. Teman-temanku, kondisimu saat ini saya lihat sepi, ya. Itu kartu menara. Kesepian, ada gambaran perpisahan. Mungkin ada perceraian yang terjadi di sini, di dalam sebuah keluarga, ya. Ada anak juga di sini. Ini ada gambaran cerita di dalam sebuah keluarga. Oke. Teman-teman, digambarkan di sini pernah terjadi hubungan antara kamu dengan seseorang, ya, bisa pria, bisa wanita, karena kita apa? Dalam bacaan umum. Oke. Orang itu bisa pria, bisa wanita. Ya, mungkin dia telah memiliki anak. Saya akan meluaskan arti kartu, coba kamu sesuaikan dengan kondisi kamu. Kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin di sini telah berkeluarga, baik dia pria atau wanita. Hubungan yang menyenangkan, ya, ada pertemuan yang akhirnya membawa kamu pada sebuah hubungan. Cincin, ya, Leon. Telah terjadi suatu ikatan di sini. Namun kenapa saat ini kondisi kamu sepi, sendiri, menara?
Ya, gambaran kamu saat ini merasa terisolasi, em, sepi, sendiri. Oke? Nih, kamu sangat kesepian, sangat kesendirian di sini. Ada gambaran perpisahan, salah satu pergi. Mungkin dia pergi meninggalkan kamu. Mungkin karena suatu hal di sini kalian harus terpisah. Kalau mau dilihat, kalian saling cinta, ya. Bahkan saya melihat ini ada hubungan yang baru. Anak bisa diartikan ini cerita hubungan baru kamu. Ya, mungkin kamu telah punya hubungan awalnya, namun ini ada hubungan baru yang terjadi yang di sini memang benar-benar membawa rasa cinta. Oke? Jadi kalau cinta segitiga ya jelas, pertama sudah punya hubungan lalu berada dalam hubungan baru. Kalau ini bukan cinta segitiga, cinta untuk para lajang ya, para single di sini. Terjadi hubungan yang sangat menyenangkan. Oke? Hubungan yang sangat menyenangkan di sini terjadi, tetapi saat ini kamu merasa sepi, merasa sendiri. Karena apa? Karena ada masalah di sini. Ya, karena ada masalah. Kalau orang yang berkeluarga jelas di sini masalahnya anak katanya. Ya, anak, keluarga, tadi ada rumah di sini saya lihat. Oke. Anak, keluarga, rumah tangga ini menjadi masalah kalau orang yang cinta segitiga ya. Tadi ada rumah tuh. Lalu kalau para lajang, mungkin di sini dia kekanakan, mungkin dia childish, sulit dipegang, ya. Sulit dipegang, mau sesuka hatinya aja, harus kita yang menjaga perasaan dia. Banyak hal di sini sehingga terjadi perpisahan atau hubungannya bermasalah. Perceraian, perpisahan ada di sini. Tapi pada dasarnya kamu dan dia saling cinta, ya. Pria ini sangat mencintai dan wanita ini juga sangat mencintai. Apa yang membuat masalah di sini? Saya lihat cross. Ya. Bahkan di sini mungkin secara real anak adalah gangguan, ya. Salah satu telah punya anak. Itu adalah gangguan secara nyata, secara real, atau dia yang kekanakan. Ya. Hubungan yang awalnya tadi bagus bertemu kok tiba-tiba ada masalah. Ini hubungannya ada masalah. Ya, jadi hubungan yang bermasalah. Boleh melihat video. Oke, teman-teman, putus tadi videonya, nanti kita lanjutkan. Saya fokus lagi. Entah kenapa, mungkin memori penuh ya. Jadi ini cerita cinta untuk hubungan yang ada masalahnya, hubungan yang banyak tantangannya, beban dan penderitaan. Ya, ada kesetiaan di sini. Biasanya ini cintanya bisa dalam jangka waktu yang lama, setia, tapi penuh ujian, penuh tantangan. Apalagi kalau di sini memang kalian adalah orang-orang yang telah berumah tangga, ya. Itu menjadi masalah sekali. Kalau dia childish itu juga masalah. Terjadi cinta yang menyenangkan sekali di sini. Tapi kondisimu saat ini sangat kesepian, sangat sendiri, terisolasi. Akankah dia kembali? Itu pertanyaan kita. Akankah dia kembali? Saya melihat ke depan ada peluang untuk kembali, ada kesempatan atau peluang untuk bisa bersama. Kenapa? Karena ada cinta, ya. Selagi ada cinta, ini gambarannya walaupun dia pergi, sebenarnya dia tidak pernah benar-benar meninggalkan kamu secara jiwa. Karena hati, ya, hati di sini menggambarkan keterikatan batin, rasa, keterhubungan rasa dan batin ada di sini. Ya, jadi walaupun fisiknya pergi, meninggalkan kamu, mungkin jiwanya tidak pernah pergi, tetap terhubung karena cinta. Ingat, cinta selalu membuat kita selalu terhubung. Cinta selalu membuat kita menjadi satu, ya. Makanya dalam hati manusia itu harus digali rasa cinta agar kita selalu terhubung, agar kita selalu merasa satu dengan yang lain, sehingga ada kasih di situ, ada kasih sayang. Kalau dunia ini para manusia isinya cinta, ya, dunia ini gak ada konflik lagi. Itu yang harus kita gali di dalam diri kita. Oke, jadi saya katakan tadi di sini ada cinta, ya. Ada peluang dan kesempatan untuk kembali bersama karena ada cinta. Namun tidak akan pernah lepas dari beban dan masalah di sini saya lihat. Ya, kenapa ini?
Mungkin ini cinta segitiga, ini kuatnya ke cinta segitiga. Ya, saya melihat anak di sini. Beban dan tekanan. Lihatlah, ada bir di sini ya. Kalau kembali juga penuh beban, penuh tekanan, ya. Lihat dari apa ya? Dari si ular, energi buruk yang dibawa dari si ular. Ini tentang apa? Kemelekatan. Lihat, kamu akan terus kebingungan saat bersama dia. Milih ini atau itu. Ini cinta segitiga, ya. Ada ular di sini. Cinta segitiga, saya lihat kuat ke cinta segitiga. Namun tidak menutup kemungkinan untuk para lajang. Oke? Teman-teman, peluang untuk kembali bersama ada. Ya, ada, karena selagi ada cinta selalu ada peluang untuk kembali bersama. Tapi lihatlah beban dan penderitaan, kebingungan, ya. Kamu harus milih mana? Milih ini atau ini. Oke? Ada bir di situ, ada ular, ya. Kenapa terjadi kebingungan, beban dan penderitaan? Karena ada ular di sini. Ini tentang hasrat kamu, kemelekatan kamu, ingin merengkuh, ingin menggenggam. Makanya ada rasa sakit di sini, ada rasa beban dan tekanan. Walaupun ada cinta, ya. Jadi cinta itu juga levelnya, kategorinya sebenarnya banyak, ya teman-teman. Cinta yang benar-benar cinta, di situ kita hanya melayani, hanya memikirkan bagaimana mereka. Oke, bukan bagaimana aku, bukan ya. Bagaimana biar aku nggak berpisah, bagaimana biar aku mendapatkan dia, no, bukan. Tetapi bagaimana mereka, itu cinta yang bebas dari ular. Ya, jadi kalau ada ular ini ada beban dan tekanan. Karena apa? Ular ini kemelekatan. Di sini cintanya masih bagaimana aku, ya. Namun kalau cinta yang benar-benar cinta itu adalah titik melayani, titik seorang manusia sebagai hamba. Ya, tidak bagaimana aku lagi, bagaimana dia bahagia, bagaimana dia tumbuh menjadi jiwa yang baik, ya. Bagaimana dia, banyak tentang bagaimana dia. Walaupun nanti kamunya sakit, ya, walaupun di sini kamunya harus berkorban, yang penting bagaimana dia baik-baik saja, ya. Karena di sini ada ular, ini menggambarkan hasrat dan kemelekatan yang tadi membawa kamu pada rasa yang sepi sendiri, rasa yang merana. Di sini saya lihat, ya, merana, kerinduan, kehilangan, perpisahan. Itu rasanya datang dari hasrat yang belum terkendali, hasrat yang masih belum melepas. Oke, kalau melepas ya sudahlah, semoga dia bahagia. Ya, itu kalau melepas, ya. Di sini masih ada hasrat ingin merengkuh, ya. Jadi ditawar di sini kamu mencari-cari perasaan sepi, rindu, merana. Oke? Ada cinta, tapi kamu masih ada kemelekatan di sini. Saya lihat sehingga mendatangkan beban dan tekanan. Jadi ini kalau bersama, kalau kembali lagi juga, ya, saya katakan kamu akan diterpa kebingungan. Lihat, kamu seakan-akan dipaksa untuk memilih, menentukan keputusan ini atau itu, maju atau mundur, milih dia atau dia. Intinya di sini kamu akan selalu dihadapkan pada kondisi-kondisi yang di sini kamu harus memilih. Memilihnya bikin bingung. Memilih karena apa? Harus memilih karena hasrat, ya. Kalau nggak ada lagi hasrat si ular, atau artinya kalau kamu udah melepas, nggak ada kondisi yang seperti ini. Yang adanya kamu memilih salah satu, ya. Memilih salah satu, ya sudahlah, udah habis cerita, ya. Semoga dia bahagia. Habis cerita. Tetapi di saat kamu masih ingin bersama, ya harus milih, ya. Bagaimana ini? Apalagi kalau kamu telah berkeluarga. Oke? Jadi masih ada beban dan tekanan seandainya kamu kembali. Teman-temanku, perlu saya katakan, dia tidak pernah meninggalkan kamu secara nyata, secara jiwa saya lihat, ya, karena ada cinta. Tuh, kesetiaan, ya. Kesetiaan yang akhirnya di sini cerita yang terpisah, cerita romansa yang terpisah.
saling cinta tapi terputus, saling cinta tapi terpisah. Oke? Sama-sama menunggu, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi ini energinya cinta segitiga, saya lihat ya. Ini sebagian sudah berumah tangga di sini. Namun kalau cerita cinta para lajang di sini bisa terjadi apapun itu, anak di sini ya, ada masalah. Saya lihat yang di sini terhubung dengan masalah ini adalah anak, mungkin orang tua yang tidak setuju ya, anak dia sebagai anak mungkin ya, mungkin dia yang kekanakan tadi saya bilang. Mungkin orang tua yang tidak setuju, mungkin apalagi yang terhubung dengan anak, sesuaikan dengan kondisimu ya. Anak Leon. Jadi teman-teman ya, terpisah. Kalau dia kembali juga ya, ceritanya akan terus menyakitin, beban dan penderitaan. Oke, apalagi kalau dia childish, dia kekanakan, kamu akan capek selalu, kamu akan sakit selalu. Cinta ya, dia cinta sama kamu juga ya. Kalau dia berkeluarga cinta ya, dia cinta. Tapi bagaimana? Nanti harus dihadapkan pada kondisi ini. Kalau kamu yang udah berkeluarga cinta, ada cinta di sini saya lihat. Ya, memang ini nggak main-main, ini ada perasaan. Memang ini membawa hati. Jadi kalau udah ada rasa cinta-cintaan, wah sakit. Ya. Karena apa? Cinta itu adalah rasa yang di sini menguat. Ya, rasa yang ingin merengkuh, rasa yang ingin mencengkeram. Karena apa? Karena ada ular. Kalau cinta yang udah nggak ada ularnya, nggak ada hasrat negatif lagi di sini ya, cintanya sifatnya melayani. Oke? Melayani. Yang penting dia bahagia. Bagaimana dia bisa berbahagia? Bagaimana dia bisa berbaikan kembali dengan keluarganya ya, seperti itu. Kamu akan berjuang di arah situ, bukan bagaimana kamu ingin merengkuh dia. Ya? Jadi cinta yang masih ada ularnya saya lihat. Wah. Ada birds. Walaupun di sini kamu berusaha menghubungi dia lewat kabar, lewat apa, namun tetap ada awan yang menyelubungi, awan gelap ya. Ini cerita cintanya memang penuh beban dan penuh penderitaan karena ada sabit, ada cross. Oke? Teman-teman, perlukah kita melihat pakai tarot? Sebentar saya ambil tarot. Jadi baik kamu, baik dia, di sini saya lihat cinta tapi tak bisa bersama ya, masing-masing bertahan untuk bisa baik-baik saja walaupun tanpa dia. Wah ya, kita lihat dulu. Oh Leon, wah kartuku teman-teman, ini dia suka sekali kalau saya baca tarot, baca kartu ya. Kalau saya udah siap-siap rapiin meja mau kerja, dia udah naik duluan. Oh tuh, lihat dia action. Perasaanmu, perasaan dia yang terjadi antara kamu dan dia. Saya katakan di sini kamu dan dia memiliki perasaan yang sama, sama-sama cinta, sama-sama tersakiti, sama-sama terlukai. Oke? Leon, kartu mami rusak. Oh, lihat teman-teman, dia action. Kadang dia nggak bobo, dia pura-pura bobo. Nanti matanya buka-buka gitu. Dia hanya senang mendengar saya membaca. Lihatlah, 12 cups. 12 cups-nya reverse di sini ya. Saya hanya membaca kartu berdiri. Walaupun reverse ini ada artinya ya. Antara kamu dan dia saya bilang cinta. 12 cups ya, sering saya gambarkan sebagai belahan jiwa, twin soul. Ini artinya memang sama-sama berbagi cinta. Dia cinta, kamu cinta. Oke, dua orang yang berbagi perasaan di sini. Ini perasaan kamu dan dia, ya. Karena apa? Saya melihat di sini apa yang kamu rasakan sama dengan yang dia rasakan.
Two of Cups, the High Priestess, Eight of Pentacle ya. Jadi masih belum bisa berpaling. Tuh. Ya, masih sama-sama setia, masih sama-sama menunggu, tapi bingung. Tapi bingung untuk bersatu bagaimana, nggak bisa bersatu. Ya. Keadaan yang di sini sangat-sangat tadi the Tower. Ya. Sebentar teman-teman, sepertinya ada yang datang. Oke, ayo kita sambung lagi. Ya, jadi kamu dan dia memang cinta yang memang memakai perasaan. Cinta yang memang membawa batin kamu di sini ya, bukan cinta yang hanya di bibir saya bilang. Oke? Dan di sini kamu nggak bisa move on, masih menunggu. Kalaupun harus nanti kamu melupakan ya, kamu melewati tahap ini, fase ini, ya. Berjuang, berusaha untuk bisa kembali lagi menjadi tunggal. Ini masih terikat, ya, masih menjadi seperti saya gambarkan ya, separuh aku kamu, kayak gitu ya. Jadi separuh di dalam dirimu itu masih dia, ya. Nanti di sini kamu berjuang untuk menjadi tunggal lagi, oke? Dia juga begitu. Two of Cups ya, 2 dalam 1 itu dia. Jadi isimu itu separuh dia juga begitu. Energimu ya, separuh di dirimu itu ada energinya dia. Wah, ini kondisi yang meletihkan, kondisi yang sangat capek. Five of Wands, fighting ya, antar perang antara akal dan hati, berjuang. Ini berjuangnya di dalam diri, di dalam batin, di dalam perasaan ya. Hati dan akalmu bertarung. Capek ini kondisi kalau seperti ini teman-temanku. Saya mengerti ini kondisi yang sangat melelahkan kamu. The Devil itu dia ya, ular ya. Karena apa kamu keletihan? Karena hasrat yang masih belum terkendali. Ya, setiap orang punya hasrat ya. Setiap orang punya nafsu rendah di dalam diri. The Devil dan ular ini mirip kalau dalam kartu ini ya. Kemelekatan masih ada. Jadi kamu harus bertarung, benar-benar berjuang untuk mengalahkan hasratmu. Ya, kita semua punya hasrat. Namun di sini kita belajar mengendalikannya, dibujuk-bujuk. Hasratnya dibujuk-bujuk ya, dibujuk-bujuk, dirayu sampai nanti dia melemah dan kamu berhasil berdiri tunggal lagi. Ini kamu seakan-akan hilang separuh diri kamu. Seperti lagu separuh jiwaku pergi. Jadi kamunya ya jadi kayak menara tadi. Ya. Ini yang sebenarnya kondisi ini adalah kondisi yang bagus ya, seperti saya katakan baik dan buruk itu satu. Mungkin kejadiannya buruk tetapi ada yang bagus juga yang terjadi. Apa itu batin ya? Ada yang baik terjadi di sini, yaitu penempaan batin bagi yang mau mengambil hikmah. Jadi pelajaran itu ada di mana-mana, di setiap saat, di setiap hembusan napas kita. Tergantung kita mau mengambil pelajaran apa enggak. Ini kalau nggak ngambil pelajaran ini malah jadi drop. 1, 2, 3, 4, 5. Six of Wands ya. Jadi teman-temanku, kondisi yang sangat terpuruk di sini terjadi. Oke. Saya akan ambil 3 kartu. Two of Wands dan Nine of Cups. Ayo. Teman-temanku, mungkin kamu sakit saat ini. Ya, seperti The Tower, yang kesepian, yang kesendirian, terisolasi, kerinduan, ingin merengkuh dia. Hasrat sangat kuat di sini saya lihat ya. The Devil turun dari dari tarot dan dari Lenormand juga ular turun di sini. Ini
sangat sekali ingin bersama dia, ingin bisa berbagi rasa, ingin bisa bersatu ya. Karena di sini gambarannya terpisah. Lihatlah ada two of one di sini. Ayo, bulatkan hatimu, menentukan tekad dan keputusan ya. Kalau ini kamu terpecah ini sekarang, kamu nggak full. Seperti saya katakan, separuh kamu itu dia ya, separuh isimu adalah dia. Jadi kamu belum menjadi dirimu yang sebenarnya, belum menjadi dirimu yang tunggal. Karena apa? Belum mampu melepas ya. Kamu belum bisa benar-benar melepaskan dia, energinya dia dari dalam dirimu. Mungkin yang terjadi sama dia juga ini, karena kamu dan dia sama, saya lihat ya. Bulatkan hati ya. Jadi berpikirlah, menjadilah cerdas, gunakan perasaan dan akalmu. Ayo buat keputusan ya. Ketika kamu menjadi bulat, memilih untuk benar-benar melepas, lihatlah Six of One ada di sini. Kunci, saya katakan ya, setelah kamu menyerah, setelah kamu melepas, Tuhan akan memberikan kunci. Tuhan akan memberikan gift ya. Nggak tahu kita giftnya apa. Tuhan akan mengganti rasa yang sama dengan rasa yang di sini kamu butuhkan. Yang kamu butuhkan, benarkah dia? Kamu butuhkan rasa sebenarnya ya. Kamu membutuhkan rasa saat-saat bersama dia. Kamu membutuhkan rasa yang mungkin tidak kamu dapatkan bersama orang lain. Makanya di sini kamu ngotot ingin bersama dia. Six of One, Tuhan akan memberikan apa yang kamu butuhkan di sini dan mendatangkan perasaan yang puas, rasa yang cukup, rasa yang bahagia untuk kamu. Ya, sekarang rasamu nggak cukup, rasanya kurang, mencari-cari. Kalau nggak ada dia, kamu nih sekarat saya lihat. Makanya di sini buatlah keputusan. Jika ingin maju, maju dengan berani, terobos segala hal. Kamu akan bisa. Walaupun di sini kamu akan banyak membuat kekacauan atau keributan. Apalagi untuk orang-orang yang telah berkeluarga. Ya, kamu akan membuat keributan besar-besaran kalau mau maju. It's okay jika kamu membulatkan hati. Ya. Jadi kalau kamu mau maju, menerobos tantangan dan rintangan, kamu akan berhasil katanya. Tetapi siap-siaplah untuk membuat keributan besar-besaran. Ya, di masyarakat, di keluarga. Banyak yang akan kamu terobos jika kamu ingin maju dan jika ini cerita cinta segitiga. Ya. Namun, jika kamu ingin mundur, maka melepaslah. Menyerahlah dengan keadaan dan takdir yang kamu lewati saat ini. Ya, kamu juga akan berhasil. Ya, dalam menyerah Tuhan akan memberikan apa yang kamu inginkan. Oke, 3 kartu saran untuk kamu ya. Perasaan yang puas ada di sini. Yang penting kamunya bulat katanya. Ya. Kamu harus menjadi dirimu yang sebenarnya. Oke, menjadi bulat dengan keputusanmu. Jangan galau. Ya. Ini sekarang kondisinya terpecah. Pecah dua. Hanya begini. Ini atau itu ya. Aku bikin ini atau itu ya. Hanya begitu, itu tidak menyelesaikan masalahmu. Bulatkan hatimu. Hidup ini adalah pilihan, saya bilang. Mau maju silahkan menerobos pagar-pagar yang ada. Kalau kamu berani ya, silakan menerobos. Banyak juga yang kejadian, saya lihat orang kawin 2, kawin 3, ribut besar-besaran dan mereka akhirnya bersama. Itu yang digambarkan dalam kartu ini. Ya, akhirnya pencapaian. Six of One, pernikahan ini. Pencapaian, pernikahan, pencapaian dalam hubungan. Tetapi jika kamu ingin mundur dan melepas, maka melepaslah. Tuhan juga akan memberikan kemenangan untuk kamu di saat kamu menyerah. Jadi hidup ini adalah pilihan, silakan memilih. Oke, mau memilih jalan yang sulit atau memilih jalan yang aman. Kebahagiaan menanti kamu, ya. Jadi intinya hanya perlu menjadi bulat, kokoh terhadap keputusan kamu. Jangan galau. Kondisi yang terjadi saat ini adalah kamu galau. Teman-teman melihat elemen. 4 elemen ada di sini. Ada wands, ada ya. Jadi ada 4. Saya tidak melihat sword sebenarnya di sini. Saya tidak melihat Gemini, Libra, Aquarius. Oke, saya tidak melihat Gemini, Libra, Aquarius di sini. Ada, tapi energinya kecil. Ya, dari Lenormand tadi saya melihat ada elemen udara juga, tapi energinya tidak sekencang
Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Lalu di sini apa lagi? Ini nggak kuat juga, elemen bumi nggak kuat juga. Capri, Virgo, Taurus itu juga tidak kencang. Yang kencang di sini adalah elemen air, ya, elemen air sama elemen api. Aries, Leo, Sagittarius. Cups ini kuat, ini Cups kuat. Wands ini kencang sekali dari elemen api. Oke, elemen bumi tidak terlalu kencang sama elemen udara. Baiklah teman-temanku, mungkin ini saja ya. Jadi semangat, bulat hati dong. Hidup jangan galau, hidup jangan terpecah-pecah seperti itu. Gak ada gunanya. Kamu jadinya gak bergerak, jadi seperti menara yang berdiri tunggal, diem ya. Teman-temanku, semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat. Untuk di sini cinta, tapi tak bisa bersama. Karena apa? Ada rasa cinta di sini, ya. Baiklah teman-teman, saya Nuzuli Raisa. Yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe. Yang merasa nggak cocok ambil yang bermanfaat dari sini atau lakukanlah personal reading. Ya mungkin itu saja dariku, sekian dan terima kasih. Dah.